Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Jakarta, berjumpa kembali di podcast Keluarga Jakarta. Senang sekali bisa menemani keluarga Jakarta di episode kali ini. Kita akan bahas topik yang penting banget nih, terutama buat para ibu dan juga ayah yang mungkin lagi bingung memilih alat kontrasepsi yang tepat. Dengan selaras tema hari ini, jangan takut ber-KB, pahami efeknya, nikmati manfaatnya. Nah, karena masih banyak nih yang ragu atau takut duluan soal KB, terlebih lagi udah banyak banget mitos yang beredar dari katanya bikin gemuk, bikin kanker, sampai bikin keputihan. Tapi apakah benar itu semuanya? Kita bahas langsung bareng narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah seorang dokter yang aktif banget nih menyuarakan edukasi seputar kesehatan reproduksi, sekaligus founder dari Perempuan Sadar Vagina Indonesia. Halo Dokter Inge, apa kabar dok? Alhamdulillah, Bu Leni. Baik, terima kasih dokter telah hadir bersama kami di podcast Keluarga Jakarta pada hari ini. Izin dok, yang pertama banyak banget nih yang masih takut buat mulai ber-KB, terutama KB suntik dan spiral. Nah sebenarnya dari sisi medis, seberapa amankah metode KB ini dok? Sebelumnya Bu Leni yang harus saya sampaikan pada teman-teman, pada keluarga Jakarta, bahwa pemerintah sebelum mengeluarkan suatu program, apalagi ada barangnya, itu kan pasti sudah melewati serangkaian proses percobaan, riset, observasi, nggak langsung tiba-tiba begitu aja langsung keluar. Apa yang sudah dirilis oleh pemerintah, baik itu KB suntik, KB susu, pil, IUD, itu pasti lebih banyak manfaatnya daripada negatifnya. Kalaupun misalnya ditemukan hal-hal yang negatif, jumlahnya sedikit dan itu bisa ditangani. Jadi kalau misalnya tadi Bu Leni bertanya, dok, aman nggak? Dok, efektif nggak? Efektivitasnya lebih bagus daripada angka gagalnya. Terus bahayanya pasti lebih kecil daripada untungnya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman di keluarga Jakarta. Dok, ada juga anggapan nih kalau KB suntik bisa bikin gemuk, dan KB spiral bisa bikin keputihan seperti itu. Nah, itu mitos atau fakta sih dok? Oke. Kita kalau mau ngomong gemuk dulu deh, Bu Leni. Yang bikin gemuk itu bukan cuma KB aja, Bu. Banyak hal yang bikin gemuk lah. Kayak saya dokternya gemuk, saya nggak KB suntik. Jadi penyebab gemuk bukan karena KB, banyak penyebabnya. Bukan berarti orang kalau KB suntik bisa gemuk. Oh enggak. KB suntik memang ada beberapa orang yang kalau ikut KB suntik itu nafsu makannya meningkat. Ya, jadi otomatis ya kalau dia KB suntik ya mungkin dia bisa pakai KB lainnya. Kan banyak yang suntik ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Biasanya yang nafsu makannya meningkat yang 3 bulan. 3 bulan. Nah, jadi mungkin bisa ikut yang 1 bulan. Tapi itu hanya untuk beberapa orang, nggak sama pada orang satunya sama orang satunya nggak sama. Ada yang KB suntik 3 bulan malah kurus, Bu. Oh gitu ya, jadi banyak faktor ya dok. Iya, jadi setiap orang nggak sama. Itu untuk masalah gemuk nih. Untuk masalah keputihan, kalau ikut IUD katanya keputihan. Ini harus saya jelaskan, Ibu. Saat ada IUD, saat ada barang di leher rahim, nih kalau IUD itu kan memasukkan barang di leher rahim. Itu pasti membuat rahim ini berkontraksi, Bu. Saat rahim kontraksi, itu ada cairan keluar masuk ke lubang vagina. Lubang vagina ini udah lembab, Bu. Ditambah ada cairan berkontraksi masuk ke lubang vagina, makin lembab. Itu yang membuat keputihan. Sebetulnya ada caranya. Gimana caranya biar nggak keputihan? Makanya memang itu yang harus kita bekali. Teman-teman yang ikut KB IUD misalnya, kok keputihan? Nah ini loh caranya biar nggak keputihan. Itu yang harus kita bekali, bukan nggak ikut IUD gitu. Dikasih edukasi lagi ya dok Iya. ya. Dok, ada lagi nih, belakangan ini ramai dibahas soal pil KB dan suntik yang katanya bisa meningkatkan risiko kanker. Nah, menurut dokter itu mitos atau fakta sih dok? Oke, buat saya yang pasti itu mitos. Kalau kita mau ngomong kanker, saya sebut satu ya Bu Leni, mohon izin, kanker serviks ya Bu Leni. Itu kan momok ya Bu Leni. Kita kalau tadi karena saya udah bilang mitos ya. Oke, kalau gitu apa sih dok penyebab kanker serviks? Oke, akan saya bahas nih, akan saya jambreng. Kira-kira ada nggak karena KB? Yang pertama, penyebab kanker serviks 80% adalah virus.
Dan virus ini disebarkan lewat hubungan seksual, yang pertama. Yang kedua, penyebab kanker serviks adalah melakukan hubungan seksual pertama kali di usia 16 tahun. Belum cukup umur ini. Yang ketiga, kanker serviks disebabkan karena melahirkan anak jumlahnya terlalu banyak, jaraknya terlalu dekat. Kan malah untung pakai KB ya Ibu. Iya. Kan KB kan ngatur kan? Iya, betul. Terus yang keempat, pasien-pasien dengan HIV/AIDS atau penyakit-penyakit penurunan gangguan ketahanan tubuh. Yang kelima, faktor keturunan. Dan yang keenam, sering keputihan. Nah, dari 6 ini ada nggak karena KB? Iya. Malah untung ber-KB, bisa ngatur jarak kehamilan. Betul. Jadi mitos ya Bu ya, clear ya? Jadi mitos ya Dok ya. Jadi kalau bicara soal kanker kan memang banyak banget nih Dok yang penyebabnya itu sering jadi ketakutan utama. Tapi justru katanya ada metode KB tertentu yang bisa membantu mencegah risiko kanker tertentu. Ini bisa dijelaskan nggak Dok seperti apa Dok? Saat ini pemerintah sedang mendorong program SUSI, suami sayang istri. Peran laki-laki berkontrasepsi. Tapi sebetulnya Bu Leni, kalau mau dikaitkan dengan kanker nggak juga ya Bu Leni ya. Jadi karena orang udah takut nih ya, meskipun kita udah ngomong sampai berbusa-busa, enggak ya, nggak bikin kanker, bukan cuma itu aja yang bikin kanker, tapi orang udah lanjut takut. Ya oke lah, akhirnya pemerintah, kadang-kadang kan rakyat kan kayak gitu, oke. Akhirnya pemerintah mengeluarkan program ini Bu, SUSI, suami sayang istri. Peran laki-laki berkontrasepsi. Ya udah, kalau perempuannya nggak mau ngatur cara berpikir, masih takut-takut aja dengan takut kanker atau gimana, ya udah suaminya. Bisa suaminya dulu berkontrasepsi. Ya kan tinggal pilih ini, istrinya apa suaminya. Monggo diskusi sendiri karena suami istri. Suami sayang istri itu ya. SUSI. Jadi SUSI itu ya Dok ya. Terus izin Dok, kalau KB spiral atau IUD ada juga nih yang bilang bikin keputihan, jadi banyak yang nggak nyaman. Itu benar nggak sih Dok? Seperti itu. Memang iya Ibu. Karena memang kan keputihan, karena memang IUD itu kan cara kerjanya, dia membuat rahim itu berkontraksi sehingga kalau misalnya nanti ada zigot dia nggak bisa bertahan. Nah, saat rahim berkontraksi memang ada cairan nih Bu masuk ke lubang vagina, itu kan bikin lembab. Nah, sekarang cara kita bagaimana caranya biar vagina yang udah lembab nggak makin lembab dengan adanya cairan yang ada di yang keluar lewat rahim yang berkontraksi saat ada IUD. Itu yang harus kita edukasi. Kalau si SUSI nggak mau nih, ya si perempuannya biar nggak keputihan gimana? Makanya kan Bu Leni sudah rajin membagikan ini semua bersama PSV. Iya, siap Dok. Izin juga Dok nih, yang namanya KB pasti ada efek sampingnya ya Dok ya. Betul. Nah, efek samping apa sih yang masih tergolong normal atau bagaimana cara mengelolanya dengan tepat gitu Dok? Yang terakhir tadi itu keputihan. Keputihan itu sebetulnya teman-teman tuh sebetulnya Bu Leni takutnya tuh bukan kanker sebetulnya ikut KB itu, bukan. Setelah saya tanya nih kepada teman-teman yang ikut KB terus konsul ke PSV, sebetulnya bukan kanker. Karena kalau ikut KB tuh Bu Inge, saya KB suntik, KB hormon, KB pil, IUD, keputihan Bu Inge. Kalau keputihan tuh kan saya nggak nyaman Bu Inge depan suami, nggak pede Bu Inge. Sebetulnya mereka itu keputihan. Jadi gampang Bu Leni, biar nggak keputihan Bu Leni. Nah, hari ini saya bagi Bu Leni. Kita semua tahu bahwa lubang vagina memang kondisinya lembab. Memang Tuhan ngasih seperti itu agar dia nikmat lah saat melakukan hubungan seksual. Kondisi lubang vagina yang lembab itu Bu, itu memang membuat kuman jahat gampang tumbuh di situ suka. Makanya gimana caranya ya biar nggak makin lembab? Ada yang dibagikan oleh PSV, ada 15 langkah Ibu. Banyak ya Dok ya. Tapi itu Ibu, kalau dikerjakan lama-lama kita udah terbiasa Ibu. Ya, saya bagi 15 cepat ya Bu ya. Gimana caranya biar nggak lembab. Jadi kawan-kawan yang pakai IUD, ayo mulai sekarang 15 langkah itu dikerjakan. Yang pertama, bulatkan tekad dulu, bismillah. Saya ikut KB IUD, saya ikut KB hormon, saya harus kerjakan 15 langkah ini. Biar vagina saya nggak keputihan, biar saya sehat. Yang kedua, pap smear dan IVA test. Setahun sekali. Kalau katanya takut kanker, ingat ya teman-teman, 80% penyebab kanker serviks itu virus Ibu. Dan itu ditularkan lewat hubungan seksual. Dan kita kan nggak ngerti juga ya Ibu ya.
namanya orang hidup berumah tangga. Yang ketiga, ayo mulai sekarang teman-teman cukur rambut daerah kewanitaan, potong pendek rapi. Karena kalau misalnya dia gondrong gitu ya Bu, ya kan lembab Bu. Ditambah pakai IUD, ada cairannya makin lembab. Makanya yang pakai IUD potong pendek. Gunakan underwear dari bahan katun. Kalau lembab ganti. Langsung ganti, kering dan ukurannya jangan yang ketat Ibu. Ukurannya itu yang size-nya itu kalau di atas, di atasnya tapi nggak terlalu longgar juga. Karena kalau longgar kan dia bisa gesek juga. Terus selanjutnya mulai sekarang kawan-kawan, kalau membersihkan vagina cukup dengan air mengalir saja dari depan ke belakang, nggak usah pakai sabun-sabun. Nah terus kalau keputihan gimana Bu Dokter? Kalau keputihan berarti kuman jahatnya lagi banyak itu. Bukan pakai sabun, konsul ke perempuan cadar vagina, monggo DM di perempuan cadar vagina. Kita kasih tahu kalau misalnya keputihan berarti ada sakit. Apa obatnya nanti kita kasih tahu. Selanjutnya no panty liner, jangan lagi pakai panty liner. Selanjutnya saat menstruasi ganti pembalutnya 4-6 jam sekali meskipun masih kosong. Karena kan itu wajib ya Dok ya. Wajib, karena kan itu sudah ada kuman di situ Ibu. Selanjutnya mulai sekarang kawan-kawan kalau bepergian ke kantor, ke mall, bawa tas kecil isinya tisu sendiri. Jadi nggak boleh buang air kecil pakai tisu yang ada di kamar mandi umum, nggak boleh. Karena kan kita nggak tahu tisu itu bersih apa enggak. Terus bawa underwear cadangan, kalau basah kan ganti. Selanjutnya kalau ada apa-apa teman-teman konsulnya ke perempuan cadar vagina ya, Bu Leni di vagina ya. Kawan-kawan kadang-kadang kan gitu Bu Leni. Kalau ada flek, ada jerawat ke dokter. Tapi ada apa-apa di vaginanya nggak konsul ke dokter, kan? Iya betul. Nah sebenarnya yang nggak memperhatikan, yang dolim ke diri sendiri ya teman-teman yang punya vagina sendiri. Selanjutnya kawan-kawan pastikan kalau pakai produk-produk yang beredar di pasaran, pastikan produk-produk itu aman, tidak membuat kuman baik mati. Selanjutnya banyak olahraga, terutama olahraga penguatan otot panggul, banyak makan buah dan sayur, sebisa mungkin no smoking, hindari asap rokok, dan ini yang paling penting Bu Leni. Ayo mulai sekarang kawan-kawan, sering-sering pakai rok, batasi pakai celana panjang, batasi pakai stocking. Ayo mulai sekarang. Jadi 15 itu dikerjakan, baik ikut KB maupun nggak ikut KB harus ini dikerjakan, Bu Leni. Biar kita nggak lembab lubang vagina kita. Itu yang harus saya bagikan ke teman-teman yang saat ini KB IUD ya, walaupun nggak KB juga kerjakan itu. Dok, berarti kita harus ngerjain ya Dok ya, 15 langkah yang tadi dokter jelaskan. Bismillah bisa. Siap Dok. Baik Dok, ini pertanyaan yang terakhir sebagai penutup. Ada pesan dokter untuk masyarakat agar tidak takut ber-KB dan lebih sadar pentingnya perencanaan keluarga Dok. KB itu untuk pasangan usia subur adalah suatu keniscayaan. Karena pasangan usia subur, hubungan seksual itu kan hal yang basic. Tapi penting juga kita jadi orang tua yang bertanggung jawab. Jangan terus berpikir banyak anak, banyak rezeki. Anak itu adalah tanggung jawab. Ayo kita jadi orang tua yang bertanggung jawab. Sementara hubungan seksual jalan terus. Nah, jadi ya KB adalah sebetulnya kebutuhan kita agar kita tetap bisa menyalurkan hasrat cinta kasih kepada pasangan kita. Ya namanya fungsi keluarga kan diantaranya cinta kasih. Dan itu hubungan seksual itu keniscayaan. Sekaligus kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Jadi KB adalah kebutuhan kita. Gitu dari kami Bu Leni. Baik dokter, terima kasih banyak Dokter Inge atas penjelasannya yang sangat informatif dan menenangkan. Semoga obrolan kita hari ini bisa membantu keluarga Jakarta untuk lebih bijak lagi dalam memilih metode kontrasepsi atau KB dan tidak lagi takut dengan efek samping yang sebenarnya bisa dikelola dokter. Dan ingat, memahami tubuh sendiri dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan adalah kunci utama. Yuk, nikmatin manfaat KB dengan penuh kesadaran dan perencanaan. Jangan lupa untuk selalu mengikuti podcast Keluarga Jakarta di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini kepada seluruh keluarga Jakarta lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.